Ungkapan situasi. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Syukur kepada Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus yang terus menyertai kita dalam menjalani hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita kembali bersekutu dalam ibadah keluarga. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini bisa menjadi berkat bagi kita dan sesama, juga sebagai ungkapan syukur kita atas kasih karunia-Nya. Jemaat, mari kita berdiri, kita satukan hati dan pikiran untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Jemaat, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 9, bait yang pertama, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur sebab sampai saat ini kami tetap hidup dalam anugerah-Mu. Kami percaya ketika kami berkumpul, Roh Kudus hadir di tengah persekutuan kami. Pimpin kami Roh Kudus untuk beribadah dengan benar, sehingga kami beroleh berkat dan jadi bijaksana dalam hidup ini. Kami mohon ampunilah dosa kami, agar kami dapat hidup sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Lindungi kami dari kuasa kegelapan, agar firman Tuhan bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Amin. Jemaat, mari kita membacakan Mazmur secara berabalasan dari Mazmur 92 ayat 13-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, Akan tumbuh subur seperti pohon atas di Lebanon. mereka yang ditanam di bait Tuhan Akan bertunas di pelataran Allah kita. pada masa tua pun mereka masih berbuah, Menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Aku temukan dasarku, tempat berpaut jangkarku. Kekalnya Bapa Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami sepanjang hari ini. Inilah kami, anak-anak-Mu yang datang beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan saat ini kami rindu untuk disapa Tuhan lewat pemberitaan firman pada malam hari ini. Karena itu ya Bapa,
urapi setiap kami yang mendengar dan merenungkannya. Demikian juga dengan hamba-Mu yang Tuhan pakai sebagai pemberita firman, agar kami mampu mengerti akan kehendak-Mu dan memperlakukannya di dalam kehidupan beriman kami. Ampunkan segala salah dan dosa kami, dengar dan sambutlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa. Amin. Mari kita berdiri untuk menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang tertulis dalam Injil Matius pasal 13 ayat 16 sampai 23. Matius 13 ayat 16 sampai 23 yang berkata, "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Salam Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap sehat, dan saudara-saudara kita, anggota keluarga kita yang saat ini dalam kelemahan tubuh diberikan kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Selama masa pandemi COVID-19 ini, tak jemu-jemunya kita selalu diingatkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, kemudian berperilaku hidup sehat, cukup asupan gizi dan suplemen kalau ada, secara jasmani maupun rohani, tetap beraktivitas fisik atau berolahraga, dan istirahat yang cukup, melakukan vaksinasi bagi kita yang belum divaksinasi, serta membatasi kegiatan di luar rumah. Banyak aktivitas yang dapat kita lakukan di rumah, selain work from home, bagi Bapak Ibu yang masih aktif bekerja, seperti melakukan pekerjaan rumah tangga atau menyalurkan hobi. Salah satu hobi adalah bercocok tanam. Mungkin banyak di antara Ibu dan Bapak yang telah melakukan hal ini dan tahu persis apa yang harus dipersiapkan untuk menghasilkan tanaman yang baik sesuai dengan yang diinginkan. Paling tidak setahu saya, yang harus dipersiapkan yang pertama adalah memilih benih yang baik.
kemudian menyiapkan wadah dan media tanam. Media tanam bisa tanah atau apapun. Kemudian bagaimana menyemai dan menanam, dan bagaimana perawatan selanjutnya. Tidak mungkin kita menghasilkan tanaman yang baik sesuai dengan yang kita inginkan, atau hasil buah sesuai dengan yang kita inginkan, apabila kita tidak melakukan paling tidak hal-hal yang saya sebutkan di atas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini adalah perumpamaan seorang penabur benih. Suatu aktivitas yang dekat dengan keseharian bangsa Israel. Pada waktu itu sebagai bangsa atau masyarakat agraris, biasanya benih itu dimasukkan dalam suatu kantong, kemudian orang akan mengambil dari kantong itu segenggam, kemudian menaburkannya begitu saja ke kiri ke kanan di lahan yang ada. Karena situasi yang ada di Timur Tengah, maka benih-benih itu bisa jatuh di mana saja. Ada yang bisa jatuh di tanah yang berbatu-batu, di semak belukar, bahkan kalau lemparnya terlalu kencang atau terlalu jauh, bisa jatuh di pinggir jalan. Perumpamaan ini hendak berbicara tentang kedatangan kerajaan Allah dan apa yang harus dipersiapkan untuk dapat mengerti. Mengerti dalam artian menerima dan hidup di dalamnya. Agar hidup kita tangguh dan teguh bersama Yesus. Sebagaimana tema malam ini sesuai dengan Sabda Guna Dharma Krida. Perumpamaan berarti menyejajarkan dua hal yang berbeda untuk dilihat bersama dan diperbandingkan. Biasanya perumpamaan merupakan cerita-cerita pendek yang digunakan untuk pengajaran atau memberikan teguran secara halus. Firman Tuhan dalam Alkitab sering disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Misalnya Nabi Yesaya dalam Yesaya 5 ayat 1-5 membandingkan bangsa Israel pada zamannya dengan kebun anggur yang tidak menghasilkan buah yang baik, sehingga pemiliknya tidak mau lagi merawatnya. Ini menggambarkan bagaimana Allah tidak peduli lagi pada bangsa Israel jika hidup mereka tidak menghasilkan buah yang baik. Tuhan Yesus juga banyak menggunakan perumpamaan dalam pengajarannya. Mengapa? Ini juga yang menjadi pertanyaan para murid pada ayat yang ke-10. Dan kemudian Yesus menjelaskannya di ayat 11-13. Yang dapat kita simpulkan bahwa Yesus menggunakan perumpamaan dalam pengajarannya karena orang-orang yang mendengarkannya pada waktu itu belum dapat menggunakan indera mereka, dalam hal ini mata dan telinga, dengan benar, seperti para murid yang telah diberi karunia. Karena biasanya perumpamaan Yesus berbentuk cerita pendek dengan diksi atau pemilihan kata-kata yang melibatkan sesuatu yang ada atau terjadi di sekitar kehidupan umat pada waktu itu, maka pendengarnya akan mudah terlibat dan mendengarkan cerita perumpamaan itu, dan diajak berpikir aktif dan kritis untuk menerka-nerka bagaimana ya akhir dari cerita pendek tersebut. Sampai akhirnya Yesus menjelaskan makna sebenarnya. Semua orang mendengarkan dengan berbagai motivasi dan pemahaman yang ada. Inilah gaya berkomunikasi Tuhan Yesus untuk memuaskan keingintahuan orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia dan sekaligus melakukan pengajarannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu bangsa Israel masih berada di bawah penjajahan Romawi. Sehingga pemahaman mayoritas orang Israel perihal janji kedatangan kerajaan Allah, bahwa akan datang seorang raja perkasa dengan kekuatan pasukan bersenjata yang akan melenyapkan kerajaan Romawi dari tanah Israel, dan mereka akan mengalami kesejahteraan duniawi. Yesus tentu saja telah mengetahui hal itu dan berusaha menjelaskan makna lain dari kedatangan kerajaan Allah, yaitu makna rohani dan makna eskatologis. Melalui perumpamaan seorang penabur, Tuhan Yesus menggolongkan
orang-orang yang mendengarkan pengajarannya dalam 4 kelompok. Kelompok pertama, bagaikan tanah di pinggir jalan. Kelompok kedua, bagaikan tanah yang berbatu-batu. Kelompok ketiga, bagaikan tanah yang bersemak duri. Kelompok keempat, bagaikan tanah yang baik. Yesus sendiri adalah sang penabur itu. Dan apa yang dilakukannya adalah menyampaikan firman tentang kerajaan Allah kepada semua orang dengan berbagai latar belakang. Mari kita lihat satu persatu arti perumpamaan itu. Perumpamaan yang pertama adalah tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Dalam ayat 19, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ini adalah gambaran orang-orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti. Orang yang mendengar tetapi tidak mengerti juga termasuk orang-orang yang mengeraskan hati. Mengeraskan hati adalah tindakan sadar yang mengabaikan semua tanda yang dilihat dan dimengerti, dan bersikukuh melanjutkan langkah meski tahu itu salah. Dalam Amsal 28 ayat 14, kita buka Amsal 28 ayat 14, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Menyadari bahwa sesuatu salah dan akan salah adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk menghindarkan kita dari hal-hal buruk. Mengeraskan hati terhadap kesadaran itu dan bersikukuh untuk berjalan pada arah yang kita tahu itu salah akan mencelakakan diri dan bahkan merendahkan kebaikan Tuhan. Dalam Matius 13 ayat 14-15 dikatakan pada mereka, genaplah apa yang dikatakan atau nubuat Yesaya. Itu yang dimaksud adalah Yesaya 6 ayat 9-10. Hal ini mau mengatakan bahwa hati bangsa Israel telah keras, sehingga teguran mereka yang mereka dengar dan hukuman yang mereka lihat tetap tidak membuat mereka bertobat. Siapa yang mendengar firman tetapi tidak bertobat, dialah yang dimaksud pinggir jalan dari perumpamaan ini. Benih firman yang jatuh ke dalam hatinya tidak pernah tertanam ke jiwanya, apalagi tumbuh. Bahkan lebih parah lagi, Yesus katakan bahwa si jahat datang dan mengambil firman yang tidak dimengertinya itu. Perumpamaan kedua adalah tentang benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Dalam ayat 20 dan 21 mengatakan bahwa tanah yang berbatu-batu ini adalah orang-orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah, menerimanya, tetapi tidak bertahan di dalam penganiayaan. Orang-orang yang mengaku menjadi murid Kristus, tetapi ternyata lebih mementingkan kenyamanan hidup dan penerimaan orang lain daripada mengikuti Kristus dan mendapat perkenannya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang akan meninggalkan imannya ketika menghadapi masalah, tantangan, kesulitan. Alkitab mengingatkan kita bagaimana Petrus dan murid-murid terlihat sangat militan ketika mengatakan rela mati bagi Tuhan. Kita buka Matius 26 ayat 35. Matius 26 ayat 35 saya bacakan untuk kita semua. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian mereka semua menyangkalnya. Matius 26 ayat 74-75. Menyangkal, mengenal Tuhan Yesus demi kenyamanan jiwa mereka yang terancam. Iman yang diperolehnya setelah mendengar firman adalah iman yang tidak berakar dan belum teruji. Banyak orang menjadi kecewa dengan syarat mengikut Yesus untuk menyangkal diri dan memikul salib. Seperti kata Matius 16 ayat 24. Sama seperti Petrus dan para murid, iman kita akan diuji ketika kita mengalami kesulitan dalam berbagai tantangan, baik di tempat kerja, di lingkungan
masyarakat, dalam menghadapi kesulitan hidup, dan lain-lain. Untuk membuktikan apakah kita termasuk iman yang tumbuh di tanah berbatu-batu atau tidak. Perumpamaan ketiga adalah tentang benih yang jatuh di semak duri. Dalam ayat 22 mengatakan bahwa semak duri ini adalah orang-orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah. Kemudian menerimanya, namun terbuai akan hal-hal duniawi. Benihnya dapat tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya semak duri yang semakin lama semakin menghimpit. Kita tahu semak duri itu sangat mudah tumbuh, dan duri adalah senjata dari semak itu untuk menghambat pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya. Orang-orang tipe ini penuh dengan perkara-perkara duniawi, kekhawatiran, kenikmatan, dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Hati yang penuh dengan urusan dunia membuat firman itu semakin terhimpit dan mati. Perumpamaan keempat adalah tentang benih yang jatuh di tanah yang baik. Dalam ayat 23 bacaan kita mengatakan bahwa tanah yang baik adalah orang-orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah dan mengerti. Mengerti berarti menerima, menyimpannya dalam hati, dan hidup di dalamnya atau melakukannya. Sehingga berbuah, bahkan dikatakan berbuah bahkan sampai 100 kali lipat. Ini yang dimaksud dengan buah-buah roh. Tuhan Yesus mengakhiri perumpamaannya dengan ajakan dan perintah. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena pengajaran itu mulainya dari pendengaran. Itu yang dikatakan ayat 9. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita refleksikan dari firman pada malam hari ini? Yang pertama, saya mengajak kita semua berefleksi. Apa reaksi kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Terlepas dari siapa pemberita firman-Nya ya tentu saja. Apakah kita merasa ada teguran, ada pengajaran untuk memperbaiki atau menilai kualitas hidup kita dan mengoreksi kembali? Atau adakah penghiburan yang memberi kita pengharapan, kelegaan, dan penguatan? Atau hanya flat saja, lewat begitu saja, tidak ada apa-apa? Kita buka 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Timotius 3 ayat 16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan hari ini mengajak kita berefleksi. Tipe seperti apakah hati kita ketika kita mendengar dan menerima firman Tuhan? Apakah tipe pinggir jalan? Tipe tanah berbatu, tipe semak duri, atau tipe tanah yang baik? Yang kedua, kita tentu saja harus membuang ketiga tipe tanah yang disebutkan pertama, karena tidak menghasilkan buah apapun. Kadang kita merasa bahwa kita sudah memiliki hati seperti tanah yang baik, tetapi setelah kita merenungkan kembali perjalanan hidup kita seperti memiliki hati di tanah yang berbatu. Kita antusias ketika kita mendengarkan firman Tuhan, namun tidak mau melakukan firman-Nya. Bahkan mudah goyah ketika menghadapi pergumulan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita mendengar informasi. Saat ini terjadi peningkatan penderita COVID yang luar biasa. Hampir 40.000 per hari, dengan angka kematian yang tinggi. Siapa di antara kita yang tidak khawatir di masa pandemi COVID seperti ini?
Tapi firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 27 mengingatkan kita, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saya ulang ya. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada. Jadi lebih baik kita berdoa, terus-menerus berdoa, memohon pertolongan Tuhan, dan menyerahkan segala kekhawatiran kita agar tidak menghimpit dan menguasai kita. Seperti kata 1 Petrus 5 ayat 7. Hari-hari ini iman kita akan terus diuji, dan hanya Tuhan yang dapat menolong kita melaluinya. Sambil terus kita melakukan ketaatan yang menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, hidup kita tidak dapat menghindari pergumulan dan permasalahan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bebas masalah. Tuhan Yesus pun dalam Matius 26 ayat 39 mengalami pergumulan hebat dan berdoa di Taman Getsemani memohon kepada Bapa agar pergumulannya diangkat. Tetapi pada akhirnya dia menyerahkan semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan kata lain, Yesus memohon agar Bapa selalu ada bersamanya melalui pergumulan yang dihadapinya. Yang keempat, yang menguatkan kita dari perumpamaan ini, bahwa meskipun kelihatannya risiko gagal dari usaha sang penabur sangat tinggi ya, 3:1 kan. Benih di 3 lahan tidak menghasilkan apa-apa, hanya 1 yang menghasilkan buah yang baik. Dengan kata lain, ternyata kesediaan orang untuk mendengar dengan sungguh-sungguh ajaran dan ajakan Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan dan panggilan dan pengutusan Allah, meskipun sangat lemah, namun sebenarnya tidaklah demikian. Tuhan Yesus katakan bahwa lahan yang menghasilkan buah itu akan menghasilkan buah puluhan bahkan 100 kali lipat. Dan yang terakhir, dengan jaminan ini, Tuhan Yesus hendak menyampaikan dan mengajak para muridnya, termasuk Bapak, Ibu, dan saya yang merenungkan firman pada malam hari ini, untuk tidak berputus asa, tidak gentar dan takut bila menghadapi tantangan dalam mengikuti Yesus. Karena kerajaan Allah tidak pernah gagal dan pasti dapat menghasilkan buah yang berkelimpahan. Sekarang pilihan ada di tangan kita saat ini. Apakah kita mau menjadi lahan yang subur tersebut dengan memberi hati dan telinga, memberi diri untuk menerima pengajaran, ajakan pertobatan dari Tuhan Yesus? Mari Bapak, Ibu, dan saya teruslah untuk tangguh dan teguh bersama Yesus. Amin. Berpeganglah pada janji Tuhan, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhan. Mari kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan boleh menyapa kami kembali
dalam firman yang boleh kami dengar dan renungkan. Dari dalamnya kami memperoleh kekuatan dan kami akan Tuhan bentuk menjadi hati yang siap untuk mendengar dan menerima firman-Mu dan melakukan dalam hidup beriman kami. Bapa dalam kerajaan surga, dalam syafaat ini kami berdoa untuk gereja kami. Berkati presbiter, pengurus-pengurus Pelkat, BPPJ, panitia yang ada, sekretariat kantor majelis jemaat, mampukan kami semua untuk bersama-sama bahu-membahu menjadi pelayan-pelayan Tuhan di jemaat kami. Dan berikan kami kreativitas di dalam melakukan program-program kerja sesuai dengan kondisi yang tidak menguntungkan bagi kami pada saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan pendeta kami, ketua majelis jemaat kami, serta dengan anak kekasih Sami, suami Richard dan adik Aris. Berikan sukacita dan sejahtera-Mu di dalam memimpin kami di Jemaat GPIB Sangkala ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami bergumul akan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit yang diderita maupun sakit karena terpapar virus COVID-19 ini, Bapa. Kami berdoa untuk Penatua John Lepar, Bapak Rakut Sembiring, Kurt Patinama, Ibu Ana Heda, Bapak Richard Hanusa, Bapak Herman Eman, Bapak Amin Sembiring, Ibu Harta Sembiring, Ibu Rini Sarwoto, Florencia Lohena Pesi, Sitaro Daily, Bu Sera Suwu, Diaken Yanise Daily, Bapak Tongam Simajuntak, Ibu Celia Simajuntak, Bapak Leonard Tambunan, Ibu Mariska Tambunan, Lovi Tambunan, Yeremia Moto, Diaken Anja Sembiring, Penatua Sarwoto, Ibu Maya Pati, Marcelino Pati, dan saudara-saudara kami yang belum kami sebutkan satu persatu. Ya Bapa, datanglah di tengah-tengah kehidupan mereka, memberikan mereka kekuatan dan sukacita pengharapan, dan berkatilah semua yang boleh mereka terima untuk menolong kesembuhan mereka. Jadikanlah mereka sembuh dan pulih, sehingga mereka boleh kembali dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, berkati pemerintah, presiden dan seluruh jajarannya, bahkan sampai ke daerah yang terendah. Berkati mereka di dalam mereka mengkoordinasikan dalam penanggulangan pandemi COVID-19 beserta dengan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik anggaran dana maupun kemampuan sarana prasarana untuk boleh menjangkau masyarakat, khususnya masyarakat yang sedang mengalami bencana ini, Bapak. Bapa di surga, berkati orang-orang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, di rumah sakit lapangan, atau di rumah-rumah. Berikan mereka juga kekuatan dan sukacita pengharapan. Jamah dan sembuhkanlah mereka. Dan juga bagi keluarga yang berduka cita, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhanlah yang menemani mereka di saat-saat kesulitan mereka seperti ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk tenaga kesehatan, para dokter, perawat, dan bagian-bagian administrasi dan bagian-bagian pendukung bersama dengan Satgas COVID-19 yang terus bekerja siang dan malam membantu pemerintah untuk memulihkan keadaan. Tolong mereka Bapak, berikan kekuatan dan kesehatan. Cukupkanlah segala yang mereka butuhkan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk kemampuan pemerintah dalam menyiapkan seluruh anggaran yang ada untuk membantu masyarakat kami dan untuk menjaga kelangsungan perekonomian negeri ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga menyerahkan majelis sinode dengan seluruh program yang ada dan jemaat-jemaat GPIB dari perkotaan sampai pedesaan, bahkan di pos-pos Polkes dengan pergumulan-pergumulan mereka masing-masing. Tuhan juga tolong, Tuhan datang di tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga,
Inilah doa ungkapan syukur kami dan doa permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyempurnakan doa kami melalui doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Saat Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan,
Jemaat, mari bersyukur kita memberi persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 1 Tawarik 29 ayat 17a yang mengatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, kita bernyanyi dari Gita Bakti 86, bait 1 dan 2, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, kita naikkan doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami. Berkatilah dan pakailah persembahan ini bagi pelayanan kasih dan keadilan, untuk membawa sukacita bagi semua orang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu, untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus. Dialah bimbing dan besertamu selamanya. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.